Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus yang menerangi dan memberkati serta memerdekakan kita semua dengan tema Rise and Shine, bangkit dan bersinarlah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Kegelapan menyelimuti dunia. Dan bahayanya lagi, lebih berbahaya lagi, kegelapan ada dan tinggal dalam hidup diri manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan kejahatan, sehingga dosa dan kejahatan itu menggelapkan hati manusia dan membuat manusia terputus karena kegelapan dosa dari hubungan mereka dengan Allah. Lalu bagaimana caranya manusia bisa lepas, bisa keluar dari kegelapan dosa kepada terang Allah yang besar untuk memperoleh terang yang besar, dan bagaimana untuk bangkit dari kematian kekal dan hidup kepada kehidupan kekal. Yang pertama, dosa membuat manusia mati. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, buah yang ada di dalam Taman Eden ketika Allah menempatkan manusia di situ. Allah memerintahkan manusia untuk merawat, melestarikan alam di taman tersebut. Semua buah pohon yang ada di taman ini, Allah berkata, boleh kalian makan. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kalian makan. Karena ketika manusia pertama memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah mereka mati. Memakan buah itu pasti mati. Kata mati dalam bahasa Ibrani mut, yang berarti terpisah dari Allah
selama-lamanya di kekekalan di neraka. Jadi pada umumnya ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia hidup bersama Allah, di bawah naungan Allah, di bawah terang Allah, cahaya Allah, karena Allah adalah terang itu sendiri, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan semua benda-benda penerang di dalamnya. Tetapi ketika manusia berdosa, ya, melakukan pelanggaran, mereka terpisah dari Allah, ya. Kematian karena pelanggaran dan dosa. Efesus 2 ayat 1. Kamu telah mati. Kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, ada dua kata di sana. Dosa dan pelanggaran. Dosa dalam bahasa Ibrani ini meleset, ya. Dalam bahasa Yunani meleset atau tidak tepat sasaran, ya. Tidak tepat sasaran, meleset. Dalam bahasa Yunani hamartia, tidak tepat sasaran. Pelanggaran, tadi kata dosa, sekarang pelanggaran. Pelanggaran dalam bahasa Yunani hampir sama, meleset, tidak tepat sasaran, menyimpang, melanggar. Dalam bahasa Yunani padaptoma. Maka dapat kita artikan bahwa dosa dan pelanggaran manusia menyebabkan kematian. Kata kematian di situ adalah nekros, ya. Kegelapan menutupi dunia, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, bumi belum berbentuk, artinya belum tercipta, belum diciptakan, belum dibuat, dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Allah hadir di atas permukaan air. Definisi kata kegelapan dalam bahasa Yunani yang berarti kegelapan, kesengsaraan, kehancuran, kematian. Definisi kata roh Allah melayang-layang berarti kacau balau. Jadi dunia masih kacau balau, belum ada bentuknya, belum ada
gambarannya seperti apa. Kegelapan, ya, kegelapan dalam bahasa Inggris, the darkness, membuat manusia tidak dapat melihat dan berjalan dalam dunia, dan buah dari kegelapan mengakibatkan kematian dan kebinasaan. Dan untuk berpindah dari kegelapan dunia membutuhkan terang dan kehidupan. Jadi terang itu sebagai sumber kebutuhan dari kegelapan, ya. Lalu kegelapan bukan hanya bersifat abstrak secara dunia fisik. Kegelapan di sini bukan hanya ketika kita tidak melihat terang saat berjalan di tengah-tengah dunia, ya, tetapi kegelapan itu meliputi dunia roh. Dunia roh. Apa itu dunia roh? Alam yang tidak terlihat. Dunia roh ialah bersifat tidak kelihatan namun ada. Maka kegelapan itu bukan hanya bersifat jasmani, bukan hanya kegelapan jasmani, tetapi kegelapan itu muncul kedua-duanya. Gelap secara fisik, ya, tidak ada penerang di dunia, di bumi, ya, di alam, ya, dan juga gelap rohani, gelap hati, gelap pikiran. Itu adalah dosa, ya. Kegelapan itu, ya, itu disebut dosa. Dosa menggelapkan pikiran, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alammu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebutkan kecurangan. Ya, ayat 4-7 dalam Yesaya 59. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya ia akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah keluarlah seekor.
ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi meninggalkan kebinasaan dan kelunturan. Ini merupakan bukti bahwa bukan hanya sekadar gelap secara alam, secara bumi, tapi gelap pikiran gelap, tidak mengenal Allah yang memberikan hidup, ya, tidak mengetahui pengetahuan tentang Allah, tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, keras kepala, ya, keras hati nurani yang gelap, ya. Itulah akan dari dosa, itulah buah dari dosa, itulah hakikat dari dosa dan perbuatan dosa dan kegelapan di dalam manusia berdosa. Yang pikiran gelap, ya. Efesus 4 ayat 17-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada nafsu dan mengerjakan dengan celaka dan segala macam kecemaran. Ini perkataan Paulus kepada jemaat Efesus, karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Pikiran mereka sesat, pikiran mereka jahat, tersesat, ya, sehingga mengakibatkan pikiran jahat, mengakibatkan perbuatan jahat, ya, tersesat, mengakibatkan pemberontakan, penindasan kepada orang lain, tidak jujur berarti seorang berdusta, pendusta, pembohong, tidak mengikuti jalan Allah. Dan berikut ini adalah buah dari dosa Adam yang ada dalam diri manusia yang telah jatuh dalam gelap. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Mengapa itu telah terjadi dan bisa terjadi?
karena kita telah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya. Ya. Karena kita terlahir dari benih orang berdosa yang telah mati. Ya, kita dilahirkan dari benih orang berdosa yang sudah mati, yaitu Adam dan Hawa. Ketika dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat tadi. Ya, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, sudah hidup dalam kegelapan, mati lagi. Sudah hidup dalam gelap, ujung-ujungnya mati. Itulah buah dari dosa. Itulah hukuman atas dosa. Jadi kematian bukan berasal dari Allah atau bukan kehendak Allah. Ya, karena banyak orang berpikir, mengapa manusia harus mati? Kenapa harus mati manusia yang ada di bumi yang telah diciptakan oleh Allah? Allah tidak mendesain kematian. Tapi mengapa banyak orang ketika dia sakit, ketika dia mengalami penderitaan, sakit, penyakit, masalah, stres, ya, tekanan, beban hidup yang membuat dirinya, hatinya, pikirannya sesak, tumpul, ya, mengalami kematian, yaitu karena dosa telah hadir. Lalu bagaimana supaya kita bangkit dari kematian kekal dan hidup kepada hidup kekal, dari kegelapan kepada terang kehidupan? Bangkit dan bersinarlah. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, ya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, Yesaya Yesaya 60 ayat 1. Ya, dalam bahasa
dalam bahasa Indonesia masa kini, ya. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Amin. Allah menyinari saya dan saudara dengan kemuliaan Allah. Jadi kita bersinar karena kemuliaan Kristus. Kemuliaan Allah telah tinggal dalam hidup kita. Pada waktu Yesus lahir pun, Allah melalui malaikat berbicara kepada gembala, ya, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Lukas 2 ayat 10. Ayat 11, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kemuliaan Allah itu telah ada ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika terang itu tinggal dalam hidup kita, maka kita bangkit dan bersinar. Karena terang itu ada di dalam kita. Mengapa kita harus bangkit dan bersinar? Ya, kalau tadi kita diperintahkan untuk bangkit dari kematian kekal, berpindah dari gelap kepada terang, kita harus rise and shine, bangkit dan bersinar. Mengapa kita harus bangkit dan bersinar? Karena kita adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Karena kita hidup kita manusia adalah terang dunia. Kita menjadi terang dunia, menerangi dunia supaya orang di luar sana melihat terang Kristus yang tinggal dalam kita dari jauh. Itu yang pertama, mengapa kita harus bangkit dan bersinar. Kedua, karena kita tidak dapat menyembunyikannya. Jadi kalau memang identitas kita anak terang, yang di dalam Yesus kita adalah terang dunia yang telah bersinar, kita tidak mungkin menutupinya, menyembunyikannya dari orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Kedua, mengapa kita harus bangkit dan bersinar?
Karena kita adalah cahaya kehidupan. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya, ya, supaya mereka melihat perbuatan ya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam Kristus, dalam kita harus bercahaya, bersinar melalui apa? Perbuatan baik kita, melalui karakter kita, tingkah laku kita, untuk kemuliaan Bapa di surga. Mengapa kita harus bangkit dan bersinar? Karena kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu Roh yang sekarang bekerja di dalam orang durhaka. Ya, karena kita telah mati karena dosa. Ya, dosa dan pelanggaran membuat kita mati. Definisi kata mati dalam ayat ini nekros, yang berarti mati, tidak bernyawa, tunduk kepada kematian, menghasilkan hidup yang fana. Dari kata benda mayat, ya, dosa dan pelanggaran membuat kita mati dan tidak memiliki kehidupan kekal atau menjadi mayat. Mayat apa? Mayat hidup. Sekalipun kita masih bernapas, masih menghirup udara segar, tapi dikatakan oleh Alkitab, kita telah mati, nekros, tak bernyawa, akibat dosa. Ya, definisi kata dosa dalam bahasa Yunani hamartia, yang berarti meleset dari sasaran. Definisi kata pelanggaran dalam bahasa Yunani paraptoma, yang artinya meleset, menyimpang, tidak tepat sasaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang melanggar aturan. Definisi pelanggaran atau melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran atau perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan aturan yang ditetapkan. Jadi akibat dosa dan pelanggaran kita, maka kita semua disebut oleh Alkitab disebut sebagai orang yang sudah mati. Lalu bagaimana
supaya kita yang tadinya mati dapat bangkit, yang tadinya kita hidup dalam kegelapan kita dapat bersinar. Bagaimana supaya kita bangkit dan bersinar? Mengikut Yesus Kristus sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang dan hidup. Amin. Saudara mau ikut Yesus? Ya, saudara mau berjalan dan tinggal dalam terang, mengikuti Yesus. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, follow with Jesus, ya. Bahasa Inggrisnya mengikuti Yesus, follow with Jesus. Tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi, kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita menjadi pengikutnya, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Not walk in the darkness. Mengapa? Karena kita memiliki terang kehidupan, light of the world, ya. Percaya kepada Yesus Sang Pemberi kehidupan. Untuk bangkit dan bersinar, percaya kepada Yesus yang adalah pemberi kehidupan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Kata hidup dalam bahasa Yunani zoe. Sao menjadi zoe, yang berarti saya hidup, aku hidup, akan hidup, telah hidup, pasti hidup, tetap hidup walaupun kita telah mati. Maka ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita pasti hidup, dan hidup kekal itu selama-lamanya. Dan meskipun kita telah mati, kita akan hidup kembali. Ya. Kalau dalam terjemahan TPT-nya kita buka Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ya. Dikatakan di sana oleh TPT, the Passion Translator.
ayat 25. Kita terjemahkan dulu dalam TPT Translation. Jawab Yesus, ya. Kata Yesus kepada Marta, kamu tidak perlu menunggu sampai saat itu tiba. Akulah kebangkitan dan akulah kehidupan kekal. Barang siapa berpegang teguh padaku dalam iman, meskipun ia mati, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Jadi dikatakan di sana dalam TPT, akulah kehidupan kekal. Barang siapa berpegang teguh padaku dalam iman, meskipun ia mati, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kebangkitan dan kehidupan di sini dalam bahasa Yunani zoe, ya. Jadi bukan hanya bangkit dari kematian fisik atau meninggal terus bangkit hidup lagi, tidak, meskipun itu akan terjadi, tetapi hidup yang sesungguhnya, hidupnya Kristus sang pemilik sorga itu di dalam kita. Hidup Kristus sang pemilik sorga tinggal dalam kita. Dan pada saat hidup Kristus sang pemilik sorga tinggal dalam kita, kita hidup juga selama-lamanya, baik secara fisik maupun rohani, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan kekal abadi di kerajaan sorga. Amin. Tinggal dalam terang, dan terang itu bercahaya dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Di dalam Kristus ada terang dan cahaya, ya. Cahaya dan terang Kristus tinggal dalam hidup kita, sehingga kuasa gelap tidak dapat menguasainya, ya. Tidak dapat berotoritas dalam manusia. Terang dalam bahasa Yunani os, yang berarti sumber cahaya, pancaran sinar. Jadi saat saudara dan saya terima Yesus, kita menjadi orang yang dapat memancarkan cahaya, memancarkan sinar. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Dalam bahasa Yunani kata balano, yang berarti mengambil, menguasai, ya, sehingga hidup dalam Kristus dan bercahaya seperti Kristus. Itulah kita. Bagaimana caranya, Pak? Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya? Yaitu dua caranya. Mengenakan manusia baru dalam
Kristus dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Artinya kita memiliki status dan identitas baru dalam Kristus. Itulah mengapa kita disebut terang dunia. Kita hidup mencerminkan sifat dan karakter Kristus yang sempurna. Ketiga, mengenakan identitas baru yaitu sebagai anak-anak terang. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi identitas baru di dalam Kristus bukan hanya sebagai terang. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang hari, bukan milik anak-anak malam hari di dalam Kristus. Jadi mengapa banyak akhir-akhir ini anak-anak muda di luar sana masih berjalan dalam dunia malam, berjalan dalam hal-hal negatif, ya, dosa-dosa penyimpangan, ya, mabuk-mabukan, pesta pora, ya, berjudi, ya, gelap gemerlap, dunia menggelapkan mereka, ya. Ada yang sudah hamil di luar nikah karena tidak dididik dalam terang Kristus. Demikian orang tua, ya, yang sudah suami istri, mudah bercerai, mudah pisah, ya, hubungan rumah tangga hancur, ya, banyak lagi, ya, karena mereka masih hidup sebagai anak-anak dalam kegelapan, ya, sekalipun mereka beragama Kristen. Saya mengatakan ini bukan berarti semua orang Kristen atau agama Kristen hidup demikian dalam kegelapan. Tapi banyak orang Kristen, agama Kristen hanya beragama saja, berKTP saja, tapi identitasnya dalam Kristus belum ada, belum hadir dalam dirinya. Tapi kita percaya, kita yang telah menerima Yesus, kita adalah anak-anak terang. Amin. Kesimpulan, saat saudara dan saya dalam Kristus lahir baru, ketahuilah kita telah mati dan bangkit dalam Kristus, dan hidup Kristus di dalam kita. Orang percaya, sehingga dalam Kristus kita adalah terang dan kehidupan, terang dan hidup
Maka dari itu kita harus bangkit dan bersinar, sebab kemuliaan Allah telah terbit atas kita dalam hidup kita. Amin.